البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pelajaran yang selanjutnya, yaitu permasalahan jahiliyah yang ke-97 mengenai keadaan orang-orang Bani Israel yang tentunya mereka tidak jauh beda dengan perbuatan orang-orang jahiliyah, yaitu perbuatan mereka berbangga-bangga dengan menisbahkan diri kepada orang-orang baik, bersamaan mereka sendiri menyelisihi perbuatan orang baik tersebut. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Mujaddid rahmatullah alaih. Al-mas'alatu sabi'atu wa tis'un, permasalahan yang ke-97. Al-iftikharu bikaunihim dzurriyyatal anbiya. Nah, termasuk perilaku jahiliyah adalah mereka berbangga-bangga dengan keadaan mereka keturunan para nabi. Jadi mereka senang, kami keturunan para nabi. Kata mereka seperti itu, kami keturunan para nabi. Namun perilaku dan perbuatan mereka tidak seperti perilaku dan juga akhlaknya para nabi. Nah, itu jadi permasalahan. Nah, sekedar pengakuan itu tidaklah apa? Tidaklah mengubah hakikat, karena al-ibrah bil haqa'iq. Nah, la bi mujarradi ad-dawa'i barakallahu fikum ad-da'awat. Nah, jadi yang jadikan patokan itu adalah apa? Hakikatnya. Bukan semata pengakuan-pengakuan saja. Nah, barakallahu fikum. Adapun semata-mata pengakuan, kami mengaku keturunan para nabi, kami mengaku keturunan para rasul misalkan, tapi ternyata akhlak dan juga perilakunya atau perbuatannya tidak seperti apa yang dilakukan oleh para nabi. Nah, itulah termasuk akhlak atau ritual orang-orang jahiliyah. Al-iftikharu bikaunihim dzurriyyatal anbiya. Berbangga-bangga dengan keadaan mereka bahwasanya mereka adalah keturunan para nabi. Fa'atallahu biqaulih, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan dengan firman-Nya, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat. Mereka adalah sekelompok umat yang telah berlalu. Nah, mereka mendapatkan apa yang dia lakukan. Jadi Bani Israel, nah barakallahu fikum, mereka mendapatkan apa yang mereka lakukan. Dan terkenal ya dari kalangan Yahud, nah, banyak yang mereka justru membunuh para nabi. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan waffaqahullah, min amali Bani Israil, termasuk perilaku atau amalan Bani Israil, annahum yaftakhiruna bikaunihim dzurriyyatal anbiya. Bahwasanya mereka berbangga-bangga bahwasanya, nah barakallahu fikum, jadi termasuk perbuatan Bani Israil bahwasanya mereka berbangga-bangga dengan keadaan mereka. Nah, berbangga-bangga dengan keadaan mereka bahwasanya mereka adalah keturunan para nabi, duna an yattabi'uhum, dalam keadaan apa? Dalam keadaan mereka sendiri tidak mengikuti para nabi tersebut. Cuma apa? Bangga dengan pengakuan menisbahkan diri kepada apa? Nah, bahwasanya kami adalah keturunan para nabi. Wa la siyama khatamul anbiya'i Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, terlebih-lebih lagi, nah, penutup para nabi yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kana al-wajibu alaihim an yattabi'uh, seharusnya yang wajib bagi mereka adalah mengikuti nabi tersebut, seharusnya. Amma an yaqulu, adapun kalau mereka cuma mengatakan nahnu dzurriyyatul anbiya, kalau cuma sekedar mengatakan kami adalah keturunan para nabi, wa yaktafu bihadza, kemudian mereka mencukupkan dengan pengakuan ini, duna an yattabi'uhum, dalam keadaan mereka tidak mengikuti jejaknya para nabi tersebut, fa hadza raddallahu alaihi biqaulihi ta'ala, maka perbuatan atau ucapan yang seperti ini Allah Ta'ala bantah dengan firman-Nya, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat. Nah, itu adalah sekelompok umat yang telah berlalu, dia mendapatkan apa yang dia lakukan atau yang dia kerjakan. Fal insanu yu'tabaru bi amalihi hu, maka manusia itu dinilai dengan amalan yang dia lakukan itu.
la bi amali ghairi, tidak dinilai dari amalan orang lain. Fal anbiya wa alaihimus salatu wassalam, maka para nabi alaihimus salatu wassalam hum afdalul khalqi, yang mana mereka adalah makhluk yang paling afdal, walakin hadza la yughni an dzurriyyatihim idza lam yattabi'uhum. Akan tapi namanya seperti ini keadaannya tidaklah bisa menyelamatkan atau memberikan kecukupan kepada keturunan-keturunan para nabi tersebut apabila barakallahu fikum keturunan para nabi tersebut tidak mengikuti jejaknya para nabi. Fa amalul anbiya ilahum, maka amalan-amalan para nabi ya untuk mereka, untuk para nabi. Wa antum lakum amalukum, dan kalian wahai Bani Israil atau orang-orang yang mengaku bahwasanya keturunan para nabi, dan kalian, bagi kalian amalan kalian. Wa kadzalika kullu man yaftakhiru bi amali abaihi wa ajdadihi, dan seperti itu pula lah setiap orang yang berbangga-bangga dengan amalan atau kerjaan bapak-bapaknya atau barakallahu fikum kakek-kakeknya. Ya, wa annahum salihuna wa annahum ulama, bahwasanya mereka adalah orang saleh dan bahwasanya mereka adalah para ulama. Wa yadhunnu anna hadza yakfih, dia beranggapan bahwasanya ucapan-ucapan ini mencukupkan dirinya. An ya'malahu, dalam artian dia beranggapan bahwasanya ucapan-ucapan ini kami atau mereka adalah bapak kami atau kakek kami adalah keturunan para nabi, mereka adalah para ulama, mereka adalah orang saleh. Wa yadhunnu anna hadza, dan dia menyangka bahwasanya perbuatan atau ucapan ini mencukupkan bagi dirinya untuk beramal amalan saleh. Dalam artian enggak perlu lagi beramal gitu istilahnya. Kalladzina yantasibuna ila ahlil bait, seperti orang-orang yang mereka menisbahkan diri kepada ahlul bait, keluarga Rasulullah. Wa yadhunnuna anna intisabahum, dan mereka beranggapan atau berprasangka bahwasanya penisbahan mereka ila ahlil bait, kepada keluarga Rasulullah SAW, yakfihim, mencukupkan mereka atau membuat mereka cukup, duna an yakumuhum bi a'malin salihatin, dalam artian memberikan kecukupan kepada mereka sekedar pengakuan dah cukup, tanpa mereka harus mengerjakan amalan-amalan saleh. Seperti itu. Hadza min hadzal qabil. Ya, ini hampir mirip dalam artian hadza min hadzal qabil, maksudnya perilaku ini seperti perbuatan ini. Barakallahu fikum, dalam artian perbuatan orang jahiliyah itu sama, ada kemiripan dengan perbuatan orang-orang yang menisbahkan diri kepada al-bait. Kami keturunan para nabi, kami keturunan keluarga, atau kami adalah keturunan keluarganya Rasulullah SAW. Kemudian tidak mau beramal-amal saleh, tidak mau salat, tidak mau zakat, tidak mau puasa, merasa cukup dengan pengakuan tersebut atau penisbahan diri kepada keluarga nabi tersebut. Allahul musta'an. Kata beliau, hadza min hadzal qabil. Perilaku ini sama dengan perilaku yang disebutkan sekarang ini. Yaitu berbangga-bangga dengan keadaan mereka keturunan para nabi. Wa kadzalika alladzina yatawassaluna bi amalin nabi. Demikian pula seperti itu pula keadaan orang-orang yang mereka bertawassul, meminta dengan apa? Dengan barakallahu fikum perbuatan nabi. Au bijahin nabi, atau dengan kedudukan nabi. Demi kedudukan nabi kami minta agar diberikan rezeki, dan misalnya dengan perbuatan Rasulullah kami minta agar dilancarkan urusannya dan semisalnya. Au bi amalil auliya, atau dengan barakallahu fikum mereka bertawassul dengan amalan-amalan para wali. Au salihin, atau amalan orang-orang saleh. Ma 'alaqatuhum bi amali ghairihim, tidak ada keterkaitan barakallahu fikum, atau kata beliau ma 'alaqatuhum bi amali ghairihim, apa keterkaitan mereka dengan perbuatan atau amalan orang lain? Enggak ada keterkaitan. Jadi kalau dia minta sendiri boleh, dalam artian minta dengan amalan dia sendiri, sebagaimana kisahnya dalam kitab Riyadhus Shalihin mengenai keadaan 3 orang yang terkepung atau istilahnya terkurung di dalam gua itu. Tawasul dengan perbuatan atau amalan-amalan saleh yang dia lakukan sendiri-sendiri enggak masalah. Ya Allah, dahulu kami memberikan makan atau berbakti kepada kedua orang tua dengan sebenar-benar ikhlas dan mengharapkan wajah Engkau ya Allah. Kalau seandainya perbuatan tersebut karena ikhlas, maka bukakanlah batu besar yang menutupi mulut gua tersebut. Seperti itu contohnya. Boleh. Karena bertawasul dengan amalan-amalan saleh yang dia miliki, bukan amalan saleh orang lain gitu loh. Allah musta'an. Amaluhum lahum. Kata Syekh Shalih Fauzan wafaqahullah, amaluhum lahum, perbuatan mereka yang untuk mereka. Wa amaluka laka, dan perbuatanmu ya untukmu. Wala yanfa'uka amaluhum, dan tidaklah bermanfaat bagimu perbuatan atau amalan mereka. Yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti, la ahada yanfa'u ahadan, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan manfaat pada orang lain. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Baginya apa yang dia kerjakan, dan dia pun akan mendapatkan hukuman terhadap apa yang dia
upayakan. Fala yanfa'uka yaumal qiyamah illa 'amaluka. Maka tidaklah bermanfaat, tidaklah bisa memberikan manfaat pada dirimu hari kiamat nanti kecuali amalanmu. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Nah, barakallahu fikum. Baginya apa yang dia lakukan, bagi jiwa tersebut apa yang dia upayakan, yang dia usahakan, dan bagi kalian apa yang kalian kerjakan. Wala tus'aluna 'amma kanu ya'malun, dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Fahada fihi raddun 'ala alladziina yatawassaluna bi awliya. Di dalam ayat ini ada bantahan terhadap orang-orang yang mereka bertawassul kepada para wali, wassalihin, dan bertawassul kepada para orang-orang saleh, au bijahim, atau dengan bertawassul dengan kedudukan mereka, au yaktafuna bintisabihim ila salihin, atau mereka mencukupkan penisbahan diri mereka kepada orang saleh, au ila anbiya, atau penisbahan mereka kepada para nabi, au qarabatihim minhum, atau penisbahan mereka kepada barakallahu fikum kerabat para nabi, dalam artian kami keturunan atau sebenarnya kami adalah keluarga nabi misalkan. Duna an ya'malu li anfusihim, tanpa mereka beramal untuk diri-diri mereka. Jadi mereka cuma menisbahkan saja tanpa mau beramal dengan amalan untuk diri mereka, enggak mau. Kami keturunan nabi, atau kami keturunan para nabi, atau kami adalah keluarga nabi, dan misalnya. Allah musta'an. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syara Quraisy, wahai segenap orang-orang Quraisy, ishtaru anfusakum." Belilah diri-diri kalian. Dalam artian apa? Dalam artian selamatkanlah diri-diri kalian. La ughni ankum minallahi syai'a. Kami tidak bisa, kata Rasulullah, aku tidak mampu memberikan kecukupan untuk kalian. Dalam artian kami tidak bisa menyelamatkan sedikit pun untuk kalian. Dari apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak bisa menyelamatkan dari adab Allah Subhanahu wa taala. Ya Abbas amma Rasulullah, wahai Abbas, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Safiyah ammat Rasulullah, wahai Safiyah, barakallahu fikum, bibinya Rasulullah, la ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidak mampu untuk memberikan keselamatan sedikit pun dari azab Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah, anaknya Muhammad. Semuanya tidak, Rasulullah mengatakan kami tidak mampu memberikan keselamatan untuk kalian sedikit pun dari azab Allah Subhanahu wa taala. Salini min mali ma syi'ti. Ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah, anak Muhammad, salini, mintalah engkau kepadaku, min mali, dari hartaku, ma syi'ti. Apa yang kau, barakallahu fikum, terserah apa yang kau inginkan. La ughni anki minallahi syai'a. Aku juga tidak bisa menyelamatkan dirimu sedikit pun dari azab Allah Subhanahu wa taala. Fa Rasul yaqulu li aqrabin nas ilaih. Maka Rasul mengatakan kepada manusia yang paling dekat, Fatimah anaknya sendiri, bayangkan itu. La ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa memberikan kecukupan, barakallahu fikum, untuk menyelamatkan kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Fa kaunukum yantasibuna ila Rasul, maka keadaan kalian menisbahkan diri kepada Rasul, au qarabatir Rasul, atau menisbahkan diri pada kerabatnya, barakallahu fikum, kerabat dekatnya Rasul, au qarabatil auliya wassalihin, atau kedekatan diri kepada, menisbahkan diri bahwasanya kami adalah kerabatnya orang para wali dan orang saleh, au tatawassaluna bi jahihim, hadza la yanfa'ukum syai'a. Atau justru kalian bertawassul dengan kedudukan mereka, maka yang seperti ini tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian sedikit pun. Wa yaumal qiyamati yaqulullah azza wa jalla, dan di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Suatu hari yang jiwa itu tidak bisa memiliki, dalam artian tidak bisa menyelamatkan untuk jiwa sedikit pun. Wal amru yauma idzillah, perkaranya, urusannya semua itu pada hari itu, barakallahu fikum, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semuanya hanya Allah taala yang tahu. Keselamatan dan tidaknya itu hanya barakallahu fikum kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Taala berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Perhatikan hari kiamat ini, suatu hari yang seseorang itu lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, dan lari dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, lari dari istrinya, keluarganya, dan anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Masing-masing orang di antara mereka pada hari tersebut bagaimana caranya bisa menyelamatkan dirinya, sibuk dengan urusannya masing-masing. Fakullun masyghulun nafsih, maka masing-masing orang tersibukkan dengan dirinya. Hatta inna Isa alaihissalam, hingga Nabi Isa alaihissalam mengatakan, yaqul Rabbi, wahai Rabbku, la as'aluka Maryam allati waladatni, nafsi nafsi. Aku tidak bisa memintakan kepadamu keselamatan untuk Maryam yang telah melahirkanku, nafsi nafsi, diriku diriku. Jadi masing-masing aja
Bagaimana caranya menyelamatkan dirinya. Barakallahu fikum hafizakumullah. Ini permasalahan jahiliyah yang ke-97. Semoga kita diselamatkan dari tipu daya atau perilaku jahiliyah yang sangat jelek dan sangat hina ini, yaitu berbangga-bangga dengan keadaan. Barakallahu fikum, berbangga-bangga dengan keadaan mereka, menisbahkan diri dengan barakallahu fikum keturunan para nabi, atau menisbahkan diri dengan keturunan orang-orang saleh dan semisalnya, padahal perbuatan atau perilaku mereka jauh daripada amalan para nabi. Allahul musta'an. Nasallallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih an yaj'alana minas salihin at-tayyibin al-amilina bimadzabihi nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.